dosen yang kami hormati. Selamat siang juga untuk teman-teman semuanya. Selamat siang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya ingin mempresentasikan tentang diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang manfaat studi kelayakan bisnis. Sehubungan dengan selesainya ujian tengah semester atau UTS yang sudah kita lakukan, Prodi Destinasi Pariwisata Akademi Pariwisata Unkla Tarutung pada semester 2 tahun akademi 2025-2026. Mata kuliah kewirausahaan melalui dosen pengampu Bapak Dr. Jesslyn Simatupang, SAG MPDK. Bersama ini, kami dari mahasiswa menyampaikan tugas kelompok 3 sebagai umpan balik materi yang telah dipelajari sebelumnya. Tugas ini adalah merupakan tugas bagian materi yang sedang berjalan, dan tugas ini merupakan kewajiban selaku mahasiswa di semester 2 dengan judul Manfaat Studi Kelayakan Bisnis. Besar harapan kami selaku kelompok 3 dapat melaksanakan secara maksimal tugas ini, dan materi ini jauh dari kata kesempurnaan, namun perlu untuk menambah wawasan para mahasiswa kaitannya dengan ketepatan pemahaman materi tentang kelayakan inovasi bisnis plan, sekaligus sebagai ide cemerlang mahasiswa di masa depan. Besar harapan kami selaku kelompok 3, tugas ini dapat dijadikan sebagai nilai tambah oleh Bapak dosen dalam proses pembelajaran mata kuliah kewirausahaan di semester 2. Seperti kata bijak yang mengatakan, tugas kuliah adalah investasi untuk masa depanmu. Manfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan berkembang. Demikian pengantar dari tugas ini kami sampaikan sebelumnya dan sesudah. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Di sini teman-teman ada manfaat dari studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang tepat. Studi kelayakan bisnis sangat membantu dalam mengambil keputusan yang tepat karena menyajikan informasi penting dari berbagai sisi, seperti kondisi pasar, aspek teknis, keuangan, manajemen, hukum, hingga dampak lingkungan. Dengan informasi yang lengkap ini, pelaku usaha tidak perlu hanya menebak-nebak atau berspekulasi. Mereka bisa menilai secara objektif apakah sebuah rencana bisnis memang layak dijalankan, perlu ditunda, harus diperbaiki, atau bahkan dibatalkan demi menghindari kerugian yang besar di kemudian hari. Lewat studi kelayakan bisnis ini, pelaku usaha juga bisa menetapkan tujuan bisnis yang realistis dan terukur. Mereka dapat menyusun strategi pemasaran, menentukan siapa target pasarnya, dan menghitung secara rinci kebutuhan tenaga kerja, peralatan, serta modal yang diperlukan. Semua ini akan sangat berguna untuk langkah awal usaha, seperti memilih lokasi yang strategis, serta memperkirakan kapan modal itu akan kembali lagi, dan seberapa besar keuntungan yang bisa didapatkan. Dengan kata lain, studi kelayakan bukan sekedar alat untuk mengukur apakah sebuah usaha layak atau tidak. Lebih dari itu, studi ini menjadi paduan penting dalam merancang rencana bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Hasil analisis yang detail membuat pelaku usaha menghindari keputusan yang terlalu emosional atau hanya berdasarkan firasat saja. Ketika keputusan diambil berdasarkan data yang kuat, hasilnya akan lebih efisien, bisnis lebih kompetitif, dan peluang bertahan dalam jangka panjang juga akan semakin besar. Di sini ada manfaat studi kelayakan bisnis yang kedua. Manfaat studi kelayakan bisnis yang kedua yaitu menjamin kebijakan investasi yang berkelanjutan. Studi kelayakan bisnis punya peran besar dalam memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan bisa berjalan dengan lancar dan memberi manfaat dalam jangka panjang. Lewat studi ini, perusahaan bisa melihat lebih jelas apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan usaha, mulai dari kondisi pasar, kebutuhan pelanggan, ketersediaan
ketersediaan bahan baku, hingga kemungkinan risiko yang bisa terjadi di masa depan. Semua informasi ini sangatlah penting sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi yang tidak hanya menguntungkan dari sisi keuangan, tetapi juga sangat memperhatikan dampak sosial, budaya, dan juga lingkungan. Investasi yang berkelanjutan artinya investasi tersebut bisa memberikan nilai investasi yang terus bertambah-tambah, baik untuk perusahaan, baik untuk konsumen maupun karyawan, maupun masyarakat di sekitar. Studi kelayakan juga membantu perusahaan menemukan peluang baru, seperti mengembangkan produk lain, memperluas pasar, memakai teknologi yang ramah lingkungan, atau menciptakan inovasi dalam proses produksi. Jadi, investasi yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara atau coba-coba, tapi benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata dan potensi yang ada. Selain itu, dengan melakukan studi kelayakan sejak awal, perusahaan bisa menghindari pemborosan sumber daya dan biaya produksi karena semua kebutuhan sudah diperhitungkan dengan matang. Perusahaan juga bisa menyiapkan strategi untuk menghadapi risiko seperti naik turunnya harga pasar, perubahan aturan pemerintah, atau gangguan dari misalnya ada bencana alam. Hal ini penting agar investasi yang dilakukan bisa tetap bertahan dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, ketika perusahaan punya perencanaan investasi yang jelas dan berkelanjutan,